Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, guru-guru saya yang saya hormati, teman-teman sejawat sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini saya diutus oleh tim Prof. Ud untuk menyampaikan dan sharing tentang satu topik yang sebenarnya sudah sering dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu memilih jurnal. Ya, tapi pertanyaannya, apakah strategi pemilihan jurnal kita selama ini sudah tepat atau belum? Sehingga termasuk juga tadi yang disampaikan oleh Dr. Susan, termasuk tentang list of predatory journals, juga kita akan menggunakan salah satu tools yang juga bisa mengenali jurnal-jurnal yang whitelist. Apa toolsnya? Yaitu yang akan kita diskusikan nanti. Jadi menurut sebuah artikel ternyata disebutkan bahwa sebagian besar paper yang di-reject itu dengan alasan salah memilih jurnal. Jadi ketidakcermatan dalam memilih jurnal ini merupakan awal mula dari rejection. Jadi memilih jurnal yang tepat ini merupakan salah satu prasyarat untuk kesuksesan kita submit ke jurnal dan akhirnya accepted. Pertanyaannya adalah di mana kita akan mempublikasikan hasil penelitian atau karya kita. Itu diibaratkan saat kita memilih di antara banyak gedung bertingkat, kita memilih di gedung yang mana kita menunjukkan kepada dunia begitu, inilah karya saya gitu. Sehingga kita akan cenderung memilih gedung atau jurnal yang punya reputasi paling tinggi atau reputable journal atau highly respected journal. Highly respected journals ini kriterianya seperti apa? Jadi ada beberapa hal yang bisa menunjukkan bahwa jurnal itu prestisius atau reputasinya tinggi. Yang pertama adalah jurnal-jurnal yang sudah prestisius di bidang tertentu. Semua orang pasti setuju kalau Nature salah satu jurnal yang prestisius, sehingga dia merupakan jurnal yang respected. Kemudian ada Cell dan sebagainya. Kemudian salah satu indikator kalau jurnal itu adalah jurnal yang bereputasi bagus adalah dia melit atau menunjukkan jalan terhadap riset-riset berikutnya atau lead further research, sehingga dia akan indikatornya adalah semakin banyak citasi terhadap artikel-artikel di jurnal tersebut atau kita kenal dengan impact factor yang tinggi. Namun ternyata ada juga kelompok jurnal yang spesialistik, ya. Kenapa? Karena kadang topik penelitian kita mungkin hanya sangat spesialistik, misalnya Journal of Entomologi misalnya, sangat spesifik sekali mungkin, sehingga hanya dikenal oleh kelompok spesialisasi tertentu, sehingga pemilihan spesialisasi jurnal mungkin akan jadi strategi yang baik karena akan dikenal oleh audiens yang relevan dengan artikel kita, sehingga pemilihan jurnal-jurnal dengan reputasi yang tinggi sesuai dengan kriteria ini juga sangat penting. Namun ternyata dalam pemilihan jurnal ini selalu merupakan tawar-menawar antara dua hal besar yang saling bertolak belakang seringkali, yaitu personal preferences dan ekspektasi. Jadi kita secara pribadi kita ingin memilih jurnal dengan kriteria kita sendiri, namun kita juga dihadapkan pada ekspektasi yang seharusnya ingin kita capai. Misalnya kita ingin jurnal yang sangat tinggi impact factor-nya, tapi secara pribadi mungkin kapasitas kita belum mencukupi, sehingga kadang ada tawar-menawar antara preferensi personal kita dengan ekspektasi. Nah, ini adalah beberapa step untuk kemudian kita memilih jurnal yang tepat, yaitu saya mencoba menyampaikan dalam tiga step sederhana, yaitu yang pertama kita diawali dengan men-set up kriteria yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan mengapa kita mempublikasikan karya kita, misalnya untuk mengejar misalnya, atau untuk promosi akademik dan sebagainya, atau mungkin untuk lulus buat yang masih mahasiswa S2 S3. Tentunya ada syarat-syarat tertentu ya untuk lulus sesuai dengan syarat kelulusan, misalnya harus terindeks Scopus atau harus jurnal internasional dan sebagainya, sehingga kriteria-kriteria itu harus di set up sejak awal sebelum kita memilih jurnal. Kemudian yang kedua adalah kita membuat list 5 target jurnal yang mungkin akan kita submit. Lah ini nanti akan kita diskusikan bagaimana cara kita memilih atau membuat list ini, ya. Kemudian baru kita mencoba keberuntungan, ya, dengan mungkin 3 jurnal paling tinggi sesuai dengan list kita, kemudian baru mungkin kalau ternyata rejected ya kita akan turunkan standar kita. Nah ini contoh kriteria yang mungkin kita bisa sepakati di awal, yaitu misalnya indeksasinya harus misalnya terindeks Scopus atau Thomson Reuters, SCI misalnya, atau impact factor tertentu, atau mungkin speed yang kita butuhkan, mungkin mahasiswa S2, S3 mungkin itu sangat butuh ya, sehingga misalnya saya harus mengejar syarat kelulusan sebelum bulan tertentu, sehingga
kriteria waktu ini jadi sangat penting, atau mungkin cost juga ya. Mungkin kalau cost untuk semuanya ya, nggak cuma mahasiswa. Kemudian ini contohnya, kita bisa datang secara manual, kita bisa klik jurnal yang kita menurut kita baik, kemudian kita kunjung websitenya, kita bisa lihat beberapa kriteria tersebut ada di websitenya, website jurnal tersebut. Misalnya ini adalah di jurnal Dove Press ya. Kita bisa lihat waktu dari pertama kali dia submission ke respon pertama, kemudian waktu untuk proses reviewing, kemudian juga kita bisa melihat impact factor-nya, dan juga SCR atau aims and scope, sehingga kita bisa pergi satu persatu di antara beberapa jurnal yang menurut kita baik ya. Kita datangi satu persatu di antara jurnal tersebut untuk apakah sesuai dengan kriteria kita atau tidak. Ya, ini contohnya bagaimana kita tahu waktu, berapa lama sih waktu untuk jurnal itu memproses ya, dari pertama kali submitted kemudian accepted. Kita bisa lihat di halaman-halaman artikel yang telah terpublikasi. Misalnya kita bisa lihat ini di Journal of, ini bisa kita lihat kapan dia submitted, kapan dia publish, kapan dia receive, kapan dia accepted dan sebagainya, sehingga kita bisa mengukur. Ini pasti ada di artikel yang telah terpublikasi, sehingga kalau Bapak Ibu membaca gitu artikel yang telah terpublikasi, pasti di sana ada kapan dia submitted, kapan dia accepted, sehingga kita punya gambaran berapa proses ya dari pertama kali kita submit kemudian diterima. Ya, ini contoh yang lain. Kemudian ini pertanyaannya, bagaimana kita membuat list ya? Cara membuat list ini kita bisa mengikuti 3 langkah ini, yaitu yang pertama kita datang ke jurnal websitenya untuk mengetahui beberapa hal. Ada 3 hal yang harus kita cari saat kita membuka websitenya. Bapak Ibu membawa laptop semua ya? Ada yang nggak membawa laptop? Mungkin membawa handphone dan ada internet, atau kita bisa connect ke wifi, sehingga nanti kita bisa sedikit simulasikan. Karena kita nanti akan menggunakan sebuah tools, online tools yang nanti semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Jadi kita, ini yang kita lakukan secara manual ya, 3 hal ini kita kunjungi, yaitu untuk mengetahui apakah kriterianya sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Yang pertama aims and scope, kemudian target audience yang kita sasar, dan beberapa kriteria yang lain. Kemudian baru kita memasukkan keywords ya, untuk memastikan bahwa kesesuaian artikel kita akan sesuai atau tidak dengan jurnal itu, baru kita bisa membuat list. Ya. List seperti ini yang kita nanti akan kita susun ya. Nah, ini adalah tool guides yang online tools yang akan kita pelajari bersama. Mungkin Ibu-ibu bisa, Bapak Ibu ya, bisa buka di website di komputer atau di handphone masing-masing, silahkan. www.journalguide.com www.journalguide.com. Ya, kemudian dari halaman pertama dari website tersebut kita akan melihat ini adalah kolom untuk kata kunci. Ini adalah kolom untuk deskripsi apapun yang tentang yang bisa menggambarkan isi manuskrip kita. Bahkan kita bisa copy paste abstrak kita di sini. Ya, kemudian setelah itu kita bisa klik search di sini. Ya, bisa klik kata kunci atau copy paste abstrak, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa cobakan ya. Kemudian nanti akan keluar seperti ini. Misalnya saya ketik cancer stem cell ya. Cancer stem cell, maka keluar pilihan-pilihan jurnal yang relevan untuk saya coba submit. Ya, kemudian kita bisa lihat di sini ada beberapa hal kita bisa klik ya untuk memperkecil pilihan jurnal ya. Misalnya kita pastikan satu ini sudah terverifikasi. Verified ini bisa diklik di verified. Verified itu artinya dia adalah jurnal guide ini sudah mempunyai whitelist journals, yaitu whitelist yang sudah menggunakan beberapa database termasuk Beall's list tadi. Jadi ini sudah dipastikan kalau kita klik verified pasti bukan predatory journal. Bahkan menggunakan beberapa tools yang lain seperti CRAPP dan sebagainya. Sehingga kalau kita klik verified ini insya Allah aman ya. Kemudian apakah kita mau yang open access atau tidak, kita juga bisa klik. Dan relevansi dalam 10 tahun terakhir atau bahkan lebih misalnya. Ya, kemudian akhirnya akan keluar jurnal-jurnal, pilihan jurnal yang bisa kita submit ya. Misalnya waktu saya coba masukkan kata kunci cancer stem cell, maka yang keluar ini ada 69 kalau tidak salah. 69 pilihan jurnal ya. Yang dimana dalam pilihan-pilihan tersebut ada kriteria-kriteria yang mungkin menjadi penting untuk proses pemilihan, yaitu misalnya pertama ini
skor ya. Skor ini adalah begini penjelasannya. Jadi Journal Guide sudah memiliki 1000 list jurnal yang sesuai dengan kata kunci ini, maksimum 1000. Kemudian dia susun ranking sesuai dengan banyak sedikitnya artikel yang match. Semakin banyak artikel yang match, artinya jurnal itu semakin relevan dengan manuskrip kita. Sehingga kalau kita memilih jurnal itu, maka kemungkinan acceptance-nya akan lebih tinggi ya. Sehingga ranking ini, berdasarkan ranking ini jadi penting ya. Ini adalah judul jurnalnya, ini artikel yang match atau yang relevan dengan artikel kita. Semakin banyak artikel yang match, maka semakin baik, karena artinya dia semakin relevan dengan artikel yang akan kita submit. Kemudian di sini juga ada publishernya, sehingga kita bisa punya gambaran society apa atau publisher apa yang menerbitkan jurnal tersebut, untuk menggambarkan seberapa baik reputasi jurnal itu. Kemudian di sini juga ada indikator, yaitu impact menurut SNIP ya ini ya. Jadi berapa impact factor jurnal itu. Kemudian speed. Speed ini bisa waktu dari pertama kali submit sampai dia respon pertama, atau mungkin proses dari submit hingga accepted secara rata-rata dari yang disampaikan oleh jurnal. Sehingga speed ini bisa jadi salah satu referensi sesuai dengan kriteria yang kita set up dari awal. Kemudian apakah ini open access atau tidak, dan kita juga bisa memfollow jurnal yang kita mau untuk mendapatkan update atau informasi yang continuous dari jurnal itu. Ya, kemudian di kolom paling kiri ya, ini di kolom paling kiri, misalnya kita waktu saya klik cancer stem cell, maka di kolom paling kiri ini bisa kita klik compare ya. Kita bisa klik 3 jurnal yang menurut kita paling baik ya. Ini sudah mencoba Pak? Ya diikutin ya. Jadi kita bisa klik 3 jurnal yang menurut kita baik ya. Kita klik compare, kemudian nanti akan keluar di kanan bawah, akan keluar tombol compare ya. Keluar nggak? Keluar ya. Setelah itu kita klik tombol compare, nanti akan keluar hasil seperti ini. Nah ini list untuk membandingkan 3 jurnal yang menurut kita baik tadi berdasarkan tabel tadi, nanti akan keluar 3 jurnal seperti ini. Sesuai dengan kriteria-kriteria mungkin penting untuk kita ketahui. Misalnya apakah ini verified, semua sudah verified ya, berarti ini insya Allah aman dari predatory, dari segala macam blacklist ya. Kemudian ini berapa impact-nya, kemudian berapa waktu responsiveness-nya ya, dan sebagainya. Dan yang menarik dari sini adalah kita juga bisa melihat ini. Kolom paling bawah ini adalah indeksasinya, indeksasi jurnal tersebut. Kalau kita di Indonesia ini kan Scopus minded ya, sehingga kita harus pastikan Scopus ada di banyak sekali indeksasi jurnal itu. Ya, kalau ada Scopusnya ya berarti aman untuk kita mungkin untuk kredit ya. Kemudian selain itu apalagi yang penting dari sini, kita bisa mengklik, kita dari 3 pilihan listing ini kita kemudian bisa mana yang menurut kita paling baik ya. Misalnya dari 3 pilihan jurnal ini saya pilih Cancer Research misalnya. Sehingga kita bisa pergi ke halamannya Cancer Research. Kita klik di Cancer Research, nanti akan keluar informasi yang lebih detail ya. Dan misalnya Cancer Research, pertama kita pastikan aims dan scope-nya ya. Kemudian speed-nya, speed dari pertama kali ini. Kemudian proses reviewingnya, kemudian bahkan sebagainya ya. Ini di kolom paling kiri kita bisa mereview apakah pilihan kita memang tidak. Tes. Kemudian di kolom kanan ini juga tidak kalah penting, yaitu di kolom kanan kita bisa melihat beberapa hal. Misalnya di sini ada acceptance rate ya. Jadi berapa tingkat kesuksesan seandainya kita mencoba submit jurnal itu secara statistik ya. Berapa acceptance rate-nya? Semakin tinggi tentunya kita makin lega ya kalau kita submit ke situ. Chance-nya lebih tinggi. Acceptance rate misalnya. Jadi di kolom kanan ini juga penting untuk kita mereview lagi pilihan kita. Oke. Akhirnya dari proses listing kita sudah memilih satu jurnal.
Tapi apakah jurnal itu betul-betul tepat untuk kita? Apakah artikel kita istilah kata nyandak gak itu kalau kita masuk ke jurnal itu? Itu juga salah satu pertanyaan penting. Sehingga untuk memastikan apakah artikel kita sampai atau nyandak ke jurnal itu, kita bisa melihat dua hal ini, ya. Yaitu apakah kualitas studi kita sudah relevan dengan artikel-artikel yang telah dipublikasikan di jurnal itu, dan apakah storytellingnya atau kualitas penulisan kita sesuai dengan standar di jurnal itu. Kenapa? Karena tentunya jurnal setelah dia menerima satu manuskrip dan dipublikasikan, dia tidak akan menurunkan standarnya, sehingga mau tidak mau kita harus catch up dengan standar yang sudah dia tentukan dari, bisa kita lihat dari artikel-artikel yang telah dipublikasikan oleh jurnal itu. Caranya kita kemudian setelah tadi saya memiliki research, saya kemudian bisa membandingkan apakah manuskrip saya sesuai tidak dengan artikel yang pernah dipublikasikan di jurnal itu secara kualitas, ya. Caranya adalah begini, mengenai dua hal, yaitu study design dan yang kedua adalah study presentationnya. Study design, apakah ide kita cukup novel, apakah match dengan aim dan scope jurnal itu, apakah cara membuktikan hipotesis kita sudah sesuai dengan standar dari jurnal itu, misalnya dari segi method, ya. Misalnya jurnal itu metodenya sudah sangat canggih tapi kita belum canggih sekali, atau mungkin kita tidak betul-betul sampai menjelaskan jawaban yang pasti, definite. Apakah kemudian kita tetap memaksakan diri untuk publish ke jurnal itu? Kemudian study presentationnya, apakah kualitas data dan cara presentasi kita sudah sesuai atau belum? Nah, kita bisa mengetahui dengan cara kembali ke jurnal guide, ya. Di kolom yang match tadi, di kolom yang match itu kita bisa klik, misalnya dari 6 match kita klik, kemudian akan keluar seperti ini, jurnal-jurnal yang match dengan artikel kita, ya. Sehingga ini bisa manfaatnya bisa sebagai suri tauladan, ya, sehingga kita bisa berkaca dengan apakah artikel kita sudah dekat atau cukup mendekati kualitasnya dengan artikel ini. Dan yang kedua juga sebagai literatur kita juga bisa, oh ternyata artikel-artikel yang relevan dengan studi saya ini saya bisa membaca, bisa citasi juga. Ya, jadi kita misalnya dari case research tadi ada 6 artikel yang sangat match, maka kita bisa lihat apa saja judulnya, apa saja, bagaimana abstraknya, sehingga kita bisa membaca, ya. Apakah ini cukup? Kira-kira cukup nggak? Cuman tahu judul dan abstrak kira-kira cukup tidak untuk kita tahu study design dan presentation? Belum, ya. Sehingga akhirnya dari sini kita kemudian copy judulnya, kita cari di search engine untuk akhirnya kita bisa lihat apakah kualitas presentasinya artikel kita relevan dengan artikel yang pernah dipublikasikan tersebut, apakah proses atau metodologi abstraknya juga sesuai dengan standarnya, ya. Sehingga dari proses ini pada akhirnya kita bisa memilih jurnal yang tepat dengan harapan tingkat acceptance-nya juga tinggi, sehingga kita terhindar dari proses yang kita tidak inginkan, yaitu rejection, ya. Mungkin sampai sini ada yang jelas? Ya, kalau kita ingin menilai kualitas manuskrip kita itu pada tahap yang kita head to head membandingkan. Jadi misalnya kita manuskrip kita kan tentunya kita ingin masukkan ke jurnal yang memang bisa menerima artikel kita, gitu. Sehingga kita di tahap untuk mawas diri, apakah artikel ini ketinggian nggak ya jurnal ini buat saya, atau bahkan mungkin terlalu rendah jurnal ini misalnya. Sehingga pada tahap setelah kita menentukan jurnal itu, kita harus melihat artikel yang pernah dipublikasikan di jurnal itu yang relevan dengan studi kita, baru kita bandingkan head to head. Dalam hal apa? Dalam hal study desainnya, ide penelitian kita, kemudian study presentationnya, kemudian metodologinya, sehingga saat kita melihat apakah artikel kita cukup berkualitas atau tidak adalah di tahap membandingkan head to head tadi. Maka dari awal kita juga harus punya kriteria kita sendiri, misalnya dari impact factor, saya tidak butuh terlalu tinggi misalnya, atau dari tadi kan di kolom yang di kolom ini mungkin kita butuh yang cost-nya murah, atau kita butuh yang cepat, sehingga kita dari
waktu pemilihan dari 51 yang direkomendasikan itu, kita bisa pilih 3 yang paling menurut dokter paling baik. Ya, baru kita nanti membandingkan artikel yang yang match tadi dari 3 jurnal itu saja, tidak perlu 51 kita bandingkan satu-satu. Tapi kita cukup dari 3 saja yang menurut kita paling baik. Jawab atau masih belum puas? Ya. Boleh kan, tadi dari 5 list tadi kan kita pilih 3 yang high expectation, dan kita juga harus tahu kita punya plan B yaitu 2 jurnal yang low expectation. Sehingga seandainya kita try, ini kan ada tahapan yang kita try our luck gitu ya. Di jurnal yang tinggi, kalaupun ternyata rejected, ya akhirnya kita harus turunkan dari ya ranking 1 ke 2 ke 3 4 5 gitu. Tapi dengan catatan kalau waktunya juga cukup ya. Ada pertanyaan lain? Jurnal guide ini sudah menggunakan, kalau dia terverifikasi berarti dia termasuk dalam whitelist, sudah exclude, termasuk dia mengeksklusi yang ada di bills list itu juga. Bahkan beberapa, jadi database tentang jurnal yang blacklist itu kan banyak, nggak cuma bills ya, ada bills, ada CREB, ada segala macam. Jadi jurnal guide ini menggunakan beberapa database tentang blacklisting ya. Sehingga yang sudah terverifikasi berarti dia sudah aman, sudah whitelisted. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Kalau tidak ada, mungkin saya kembalikan kepada Dr. Gunadi sebagai moderator. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.